Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya berupa kesehatan dan juga panjang umur sehingga kita masih bisa bertemu kembali di perkuliahan psikologi perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nancy Riana. Perkenalkan, sebelumnya nama saya David dari kelompok 12 akan memaparkan mengenai masalah-masalah perkembangan. Apa saja sih masalah-masalah perkembangan ini? Mari kita simak paparan berikut ini. Setiap anak yang lahir ke dunia ini sangat rentan dengan berbagai masalah. Nah, masalah-masalah yang dihadapi anak ini banyak ya kaitannya dengan gangguan proses perkembangannya gitu. Nah, bila gangguan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berlanjut kepada fase perkembangan berikutnya sehingga nanti akan terhambat kalau misalkan ada masalah di fase perkembangan yang sekarang, nanti untuk dia akan berkembang ke berikutnya, tahap berikutnya itu akan terjadi masalah. Nah, apa saja masalahnya nanti kita akan jelaskan. Nah, dengan demikian penting bagi seorang orang tua ataupun seorang guru untuk memahami permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul gitu. Terus dampaknya apa aja sehingga kita ini memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan anak ataupun pendidik yang mempunyai masalah. Baik, kemudian untuk jenis-jenis permasalahan pada anak. Nah, di sini ada jenis-jenis masalah pada anak. Yang pertama ada masalah fisik, ada masalah psikis, sosial, dan masalah kesulitan belajar. Nah, untuk masalah fisik, ya, masalah fisik ini itu apa? Ya, jadi perkembangan juga berkaitan dengan aspek fisik gitu ya, yang kaitannya dengan keutuhan, kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, terus kemudian kemampuan mengontrol pembuangannya misalkan seperti itu. Terus anak juga mengalami hambatan-hambatan dan hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Jadi apa saja hambatan-hambatannya atau masalah-masalahnya yang khususnya masalah pada fisik ini, perkembangan fisik ini, mari kita simak. Nah, contoh-contohnya apa saja sih permasalahan perkembangan fisik ya? Yang pertama ada gangguan fungsi panca indera. Misalkan anak ini belum bisa mendengar, harusnya mendengar ini kan belum bisa merespon gitu. Misalkan gangguan pada fungsi organ matanya ataupun gangguan fungsi organ yang lain gitu. Nah, itu panca indera yang lain kan ada 5 ya, ada indera perasa, indera penglihatan, indera pencium, dan indera-indera yang lainnya gitu ya. Nah, itu kira-kira anak ini punya masalah apa dalam panca inderanya gitu. Misalkan anak ini belum bisa melihat dengan jelas, misalkan jarak berapa meter gitu, itu perlu diselesaikan permasalahan tersebut. Misalkan anak ini tidak punya gangguan dalam fungsi pendengarannya, itu perlu dikonsultasikan kepada orang yang ahlinya dalam fungsi pendengaran, itu dokter PHT misalnya begitu itu. No, apalagi yang kedua ada cacat tubuh, misalkan mohon maaf ada misalkan kurang lengkap dalam organ-organ tubuhnya, misalkan dalam kakinya ataupun tangannya, maupun misalkan fungsi-fungsinya sudah organ tubuhnya sudah lengkap namun tidak berfungsi dengan baik, misalkan mengalami kelumpuhan, mengalami istilahnya tunadaksa gitu dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian ada obesitas atau kegemukan, ini contohnya di sebelah kanannya itu ada bocah namanya Arya Permana gitu, itu bocah asal Kerawang, itu memiliki bobot yang tidak waktu itu tidak ideal bagi seusianya gitu. Waktu itu sekitar hampir 2 kuintal atau sekitar 190 lebih ya, itu hampir 2 kuintal. Nah, ini tidak sesuai dengan bobot anak pada seusianya, makanya ini termasuk dalam masalah perkembangan fisik. Kemudian gangguan gerak istilahnya, terus misalkan kidal itu gimana, terus gangguan kesehatan, hiperaktif, neuropati,
sering ngompol nih, misalkan anak-anak sudah besar, udah usia SMP, SMA gitu, ini masih ngompol, ataupun dewasa juga masih ngompol, misalkan itu perlu di konsultasikan dengan ahlinya gitu. Dan buang air besar di sembarang tempat itu juga termasuk masalah perkembangan fisik pada anak. Gagap misalkan, ada namanya artis misalkan Ajis Gagap, itu kan karena dibuat-buat ya. Kalau ini misalkan dalam berkata itu susah dia, aku misalkan mau, nah itu contohnya ya. Nah, itu perlu diatasi gimana sih, karena mungkin karena dia gagap itu kenapa gitu, dicari permasalahannya, dicari solusinya, dan latar belakang masalahnya gitu apa gitu. Kemudian ada gangguan perkembangan bahasa, misalkan dia dalam mengucapkan diksi-diksi atau kata-kata tertentu dia tidak bisa, itu perlu diidentifikasi juga. Kemudian ada masalah psikis. Nah, misalkan permasalahan psikis ini adalah kaitannya dengan kemampuan psikologis yang dimiliki anak atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dengan kondisi yang tidak normal gitu. Misalkan masalah-masalahnya kayak gini, misalkan anak itu belajar tapi susah konsentrasi, misalkan karena dia mikirin permasalahan yang lain gitu, misalkan ada akibat dari perceraian orang tua, misalkan anak itu tidak konsen belajar sehingga nilainya buruk, misalkan banyak permasalahan psikis yang lain gitu ya. Intinya bermasalah dengan kaitannya dengan kemampuan psikologis atau tidak mampu mengekspresikan, misalkan anak itu dipendam terus, misalkan punya permasalahannya. Misalkan yang kedua itu intelijensi baik tinggi maupun rendah itu. Misalkan punya masalah intelijensinya adalah si anak itu gitu. Nah, itu harus diatasi juga. Terus ada masalah berbohong gitu ya. Permasalahan psikisnya suka berbohong anak itu, misalkan karena takut kalau misalkan dia mendapat nilai yang jelek di sekolah tapi bilang ke orang tuanya nilainya bagus, itu berbohong karena takut misalkan orang tuanya memukuli dia, ataupun berbohong dalam hal yang lain gitu. Itu termasuk masalah psikis. Emosi, misalkan gangguan emosi yang sering takut, misalkan sering cemas. Kan kalau misalkan takut, cemas, marah, sedih dan lain-lain, senang, itu wajar gitu. Tapi kalau tingkatannya itu sudah masuk ke tahap yang berlebihan, misalkan perasaan takut yang tinggi, cemas yang sering cemas, sering marah, sering sedih gitu. Nah, itu perlu diatasi gitu, perlu diidentifikasi masalahnya apa. Nah, kemudian selain masalah psikis ada masalah sosial ya. Masalah sosial ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan yang lebih luas ya, lingkungan pergaulannya. Nah, jadi apa saja sih cakupan dari perilaku permasalahan sosial ini? Misalkan anak ini terlalu agresif nih, misalkan agresif itu sering lari-lari ke sana sini gitu, sering mencari perhatian gitu misalkan. Terus kurang, misalkan dayanya itu kurang, misalkan daya tangkapnya, daya misalkan dia itu kurang merespon, misalkan kurang ikut bergaul gitu ya. Terus ada pemalu ini ya oke lah, malu ya wajar, tapi kalau pemalu itu sudah jadi karakter, itu misalkan menyebabkan anak itu susah bergaul dan lain-lain. Anak manja misalkan nggak mau lepas dari orang tuanya, ini nggak mandiri, itu juga termasuk masalah. Negativisme, suka nuduh anak teman-teman yang lain misalkan, kamu ya yang nyuruh mainan aku, misalkan kamu ya yang nggak mau temenan sama dia mah anaknya misalkan kayak gini. Nah, itu negativisme, perlu diselesaikan. Perilaku berkuasa, pokoknya aku yang harus jadi KM, misalkan pokoknya aku pengen itu, pokoknya aku pengen ini, pokoknya aku ya, itu misalkan dalam bergaul itu anak seperti itu. Ada perilaku merusak, ada anak yang suka melempar-lempar sesuatu barang ya sehingga rusak. Kalau ngambek misalkan dia sampai merusak barang-barang, itu perlu diselesaikan juga, itu termasuk permasalahan sosial seperti itu. Kemudian selain permasalahan sosial ada permasalahan kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini ada dimaknai dengan tidak mampu anak untuk mencapai taraf hasil belajar yang sudah ditentukan batas waktu, misalkan dalam program kegiatan belajar, misalkan dalam pembelajaran, misalkan itu sulit ya, intinya kesulitan belajar, entah itu dalam daya tangkapnya, sulit untuk anak itu dalam nurut sama gurunya ataupun yang lain-lain. Ada jenis-jenisnya, ada lower level, ada under achiever, terus low learner.
Kalau underachiever itu kan dia punya potensi tinggi tapi dia punya masalah gitu. Misalkan tidak mampu apa ya? Dia intinya potensinya tinggi tapi dia tidak sampai apa ya? Tidak sampai bisa mencapai itu gitu. Punya potensi tinggi tapi malas. Punya potensi tinggi tapi punya masalah keluarga sehingga dia tidak apa ya istilahnya tidak bisa memanfaatkan potensi yang dia miliki gitu. Kalau selalu linear ini daya tangkapnya kurang. Kalau lower level ini sangat-sangat kurang gitu. Mungkin dia dari segi IQ-nya sangat-sangat rendah gitu ya. Jadi perlu di apa ya? Perlu dibimbing dengan cara khusus ini, dengan lebih ini lagi, lebih intens ataupun perlakuan khusus kalau lower level ini. Kemudian setelah itu tadi sudah kita tahu jenis-jenis permasalahan pada anak itu. Kemudian ada faktor penyebab permasalahan anak. Secara umum faktor-faktor tersebut adalah satu, ada faktor bawaan, yakni anak dengan semua keadaan pada dirinya. Kemudian ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini ya intinya pola asuh orang tua, ada keadaan sosial ekonomi dan lain-lain itu. Itu sangat berpengaruh. Kemudian lingkungan sekolah, dengan cara guru ngajar, proses belajar mengajar, alat bantu, kurikulum dan lain-lain itu juga berpengaruh terhadap permasalahan anak. Masyarakat, misalkan di masyarakat itu pergaulan anak tuh kurang baik, misalkan norma-normanya dilanggar, adat-adatnya banyak yang dilanggar ya, sehingga penyebab permasalahan anak itu. Kalau bawaan kan ya intinya faktor bawaan anak sendiri, misalnya fisiknya ya obesitas sehingga sering dibully gitu. Terus kalau di lingkungan keluarga ya contohnya ya broken home misalkan, ataupun tidak harmonis hubungan keluarganya sehingga anak itu terpengaruh dalam segi tindakan, segi psikisnya tuh terpengaruh. Lingkungan sekolah juga berpengaruh, misalkan gurunya, misalkan ada guru yang terlalu killer atau terlalu membebaskan, itu sehingga berpengaruh juga sama masyarakat juga, itu tadi sudah saya sebutkan ya. Nah kemudian selain faktor penyebab permasalahan anak, gimana sih caranya kita mengidentifikasi permasalahan anak ya? Yang pertama, kita identifikasi masalahnya dengan tes ya, tentunya dengan tes. Kedua dengan non tes. Kalau dengan tes ini apa sih pengertiannya? Kalau tes ini merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak yang bersifat standar atau baku. Ya, bentuknya ini berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas gitu ya, yang harus jawab dikerjakan anak, yang serta dibatasi oleh waktu di antara beragam jenis tes. Digunakan diantaranya ada tes bakat, tes intelijensi, tes prestasi, tes diagnostik gitu. Itu macam-macam tes. Jadi untuk mengetahui masalah ini bisa dilakukan dengan tes. Misalkan ada tes IQ, tes psikotes, misalkan tes-tes yang lain gitu yang memang yang dibutuhkan untuk pencarian masalah, identifikasi masalah si anak tersebut gitu. Itu ada tes-tesnya gitu. Kemudian ada non-tes. Kalau non-tes ini ya sifatnya identifikasi masalah tapi dengan cara mengamati penampilan perilakunya atau aktivitas kehariannya. Terus intinya yang non-tes ini cenderung lebih fleksibel gitu. Tidak baku gitu istilahnya, fleksibel dan tidak baku, dan bisa intinya kapanpun gitu, nggak terikat waktu ataupun terikat lingkungan ya gitu istilahnya. Terus macam-macamnya banyak ya, ada observasi misalkan ke rumahnya, observasi dengan orang tuanya, wawancara dengan anaknya, dengan orang tua, dengan temannya atau masyarakat lingkungannya gitu, itu bisa. Terus ada angket, portofolio, catatan anekdot, daftar cek, ini bisa di istilahnya di observasi dengan atau di identifikasi dengan masalah-masalah yang sesuai istilahnya yang tidak seperti tes tadi gitu ya, begitu. Baik, itu saja yang mungkin yang saya dapat sampaikan. Yang pada intinya masalah-masalah ini perlu diselesaikan gitu untuk anak-anak ini, karena dari berbagai macam masalah itu ada tadi yang masalah psikis, ada fisik, ada masalah sosial, ada masalah kesehatan belajar. Itu tentunya karena kita sudah ketahui tadi ya permasalahan karena apa gitu ya. Nah, itu perlu kita pecahkan masalah tersebut gitu. Nah, sini ada kata penutup. Jadi anak-anak itu lebih membutuhkan contoh dibandingkan kritik. Maka dari itu mari kita menjadi contoh yang baik untuk anak maupun anak
didik ataupun anak adik-adik kita ataupun anak-anak yang lain gitu, supaya mereka mencontoh perilaku-perilaku baik yang kita lakukan gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.